Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Mas Mada. Hari ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang tahapan pemilu. Mengapa perlu ada tahapan pemilu? Pemilihan umum pemilu di sebuah negara merupakan satu proses tahapan yang terdiri dari banyak kegiatan dan aktivitas untuk mewujudkan adanya hasil pemilu yang merefleksikan pilihan rakyat. Pemilu merupakan salah satu komponen penting dalam negara demokrasi, dan oleh karena itu, penting bagi penyelenggaranya untuk memastikan pemilu berjalan dengan lancar, supaya rakyat bisa memberikan suara mereka. Kerangka tahapan pemilu. Salah satu dimensi dalam tata kelola pemilu adalah tahapan dan jadwal pemilu. Perumusan tahapan pemilu berguna untuk mendesain, merencanakan, membantu, dan juga mengontrol semua aktivitas dan kegiatan yang bekerja di setiap bagian untuk memudahkan para penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugasnya. Tahapan pemilu juga diperlukan untuk mengidentifikasi tantangan dan kendala yang biasanya dihadapi oleh para penyelenggara pemilu. Tiga tahapan pemilu, menurut International Democracy and Electoral Assistance, IDEA, terdapat tiga tahapan pemilu, yaitu yang pertama tahapan pra-pemilu, yang kedua tahapan pemilu, dan yang ketiga tahapan pasca pemilu. Tahapan-tahapan tersebut bersifat siklus sehingga tidak ada ketetapan yang jelas terkait dengan di mana awal atau akhir tahapan pemilu. Ini ada gambarnya. Tahapan persiapan pemilu. Pada tahapan persiapan pemilu ini dibagi menjadi 6 kegiatan penting, yaitu yang pertama pembuatan regulasi, yang kedua perencanaan dan anggaran pemilu, yang ketiga rekrutmen badan penyelenggara pemilu, yang keempat sosialisasi, yang kelima logistik, dan yang keenam tantangan atau hambatan dan cara mengatasinya. Pertama, pembentukan regulasi. Dalam tahap ini, KPU akan menafsirkan berbagai regulasi yang tercantum dalam Undang-Undang Pemilu ke PKPU yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pemilu. Adapun kegiatan yang dilaksanakan KPU dalam tahap ini yaitu yang pertama, KPU menerjemahkan amanat Undang-Undang Pemilu dalam bentuk atau regulasi yang bersifat teknis sebagai bagian dari kerangka hukum pelaksanaan pemilu. Yang kedua, KPU juga harus menerjemahkan norma perundang-undangan secara lebih spesifik dalam rangka menghasilkan kualitas penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Dalam hal ini, KPU juga menjalankan kuasi legislatif. Ketiga, membuka ruang uji publik dengan melibatkan berbagai pihak yang untuk memberikan masukan terhadap rancangan PKPU. Dalam uji publik ini, pemerintah, media, parpol, LSM, maupun perorangan yang memiliki kompetensi dan pengalaman perihal pemilu dan demokrasi diperbolehkan menyampaikan idenya. Adanya uji publik ini membuktikan adanya prinsip transparansi yang dilaksanakan dan sebagai upaya untuk meningkatkan kepercayaan publik mengenai proses dan hasil penyelenggaraan pemilu. Yang keempat, penyampaian PKPU di dalam arsip kelembagaan KPU. Next. 2. Perencanaan dan anggaran pemilu. Dalam tahap ini, KPU merancang perencanaan terkait penyelenggaraan pemilu dan anggaran yang dibutuhkan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan yaitu pertama, membuat perencanaan di setiap kegiatan dan operasionalisasi penyelenggaraan pemilu serta rencana anggaran yang akan dibutuhkan selama penyelenggaraan pemilu. Yang kedua, setelah detail perencanaan dan anggaran dibuat, KPU mengkoordinasikan hal tersebut dengan Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas untuk dimintai pertimbangan dengan aspek perencanaan dan penganggaran yang telah disediakan pemerintah. Yang ketiga, melakukan revisi dan peninjauan ulang terhadap kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan. Yang ketiga ada rekrutmen badan penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu terbagi dua, yaitu tetap dan sementara atau ad hoc. Penyelenggara pemilu yang tetap berada di level nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota
dengan durasi waktu 5 tahun. Sementara yang bersifat ad hoc atau sementara berada di level kecamatan, kelurahan, atau desa dengan durasi waktu pengerjaan 1 tahun hingga beberapa hari saat penyelenggaraan pemilu. Dalam tahap ini, KPU merekrut penyelenggara sementara dan tetap dengan tahapan rekrutmennya adalah yang pertama, tahapan pendaftaran yang terdiri dari pengumuman pendaftaran, penerimaan pendaftaran, dan penelitian berkas administrasi. Yang kedua, ada tahapan seleksi yang terdiri dari seleksi tertulis, tes psikologi, tes kesehatan, dan wawancara. Yang ketiga, ada penetapan hasil seleksi oleh anggota KPU yang dibutuhkan. Yang keempat, ada uji kelayakan dan penetapan anggota penyelenggara pemilu terpilih oleh KPU Republik Indonesia. Sosialisasi. Sosialisasi bertujuan untuk menyebarluaskan informasi terkait pelaksanaan pemilu, informasi tentang peserta pemilu, dan tawaran yang mereka ingin sampaikan, dan aturan teknis dalam mencoblos kertas suara dan perhitungan perolehan suara. Sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih, dan sosialisasi bisa menggunakan media lama mainstream seperti televisi dan media cetak maupun media baru digital seperti Twitter, Instagram, Facebook, dan video di YouTube. Yang kelima yaitu logistik. Pada proses pengaturan logistik, biasanya KPU ini melakukan 2 proses di dalamnya, yaitu pertama ada tahap produksi logistik, yang kedua tahap distribusi logistik. Tahap produksi logistik ini bergantung terhadap tahapan pemilu yang sedang dilakukan. Seperti yang kita ketahui bahwa sebelum melakukan produksi ini perlu adanya identifikasi jenis dan kebutuhan yang disesuaikan dengan tahapan pemilu, karena tiap tahapan pemilu ini membutuhkan jenis logistik yang berbeda-beda. Yang kedua yaitu tahapan distribusi logistik. Dalam tahapan distribusi logistik, melakukan pendistribusian ke daerah-daerah dengan teknis yang dilakukan berbeda-beda bergantung pada letak geografis. Yang mana kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara dengan geografis yang cukup luas, ya, dengan memiliki karakteristik geografis yang berbeda-beda. Berlatar belakang dari hal tersebut, maka KPU bekerja sama dengan beberapa instansi terkait dalam pelayanan kebutuhan distribusi logistik, misalnya dengan TNI atau Polri. Harapannya dengan kerjasama dengan instansi ini dapat mencapai pengelolaan logistik yang optimal dan paripurna, sehingga dapat mencapai aspek-aspek ketepatan dalam logistik seperti tepat kualitas, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran. Lalu untuk yang terakhir yaitu hambatan. Seperti yang kita ketahui tadi kurang lebih ada 5 tahapan, yang mana di tiap-tiap tahapan tersebut terdapat juga hambatan-hambatan yang dirasakan oleh KPU sendiri, seperti pada bagian regulasi dan peraturan pendukung teknis. Pada tahapan ini biasanya hambatan yang ditemui yaitu berupa di tingkat lapangan banyak yang belum diatur secara detail berbagai aspek tentang teknis penyelenggaraan pemilu. Terus yang kedua, adanya bagian tahapan dan anggaran, di mana hambatan yang sering ditemukan yaitu perencanaan operasional yang telah dirancang kadangkala tidak sesuai dengan implementasi, misalnya tidak sinkron dengan kebutuhan. Lalu yang ketiga yaitu mungkin bisa di next, yaitu rekrutmen penyelenggaraan pemilu, yang mana hambatannya ini bisa berupa SOP dan rekrutmen tim seleksi yang tidak sinkron dengan harapan penyelenggara yang berintegritas dan profesional. Yang keempat yaitu sosialisasi, di mana sosialisasi ini menemui hambatan berupa sosialisasi yang dibarengi dengan pendidikan pemilih yang memadai bagi masyarakat khusus atau kelompok rentan, misalnya pemilih pemula, marginal, disabilitas, suku terasing, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu pada tahapan logistik yang sering ditemui hambatannya itu bisa berupa distribusi logistik yang lambat, kebutuhan logistik yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan, dan pengelolaan data kebutuhan dan anggaran logistik yang belum sesuai kebutuhan atau sesuai RAB. Untuk mungkin bisa next lagi. Di sini ya, seperti kami sendiri sudah mencari beberapa bentuk studi kasusnya yang dilansir dari berbagai media online seperti dari kompas.com ini, hambatan-hambatan bagi penyandang disabilitas untuk salurkan hak suara saat pemilu, yang mana kami melihat hambatan ini termasuk dalam tahapan sosialisasi yang ditemukan biasanya itu berupa
pengeksklusivitasan bagi kelompok-kelompok disabilitas, baik dalam saat menuju ke TPS yang tidak didampingi, ataupun menganggap bahwa suara-suara mereka itu tidaklah penting, seperti itu. Lalu ada lagi, dilansir dari republika.com, KPU jelaskan kendala pemutakhiran data pemilih pemilu 2019. Padahal kita ketahui bahwa data pemilih ini merupakan salah satu unsur yang paling signifikan dan mempengaruhi dan cukup urgensi dalam pemilu sendiri. Itu kami memasukkannya ke dalam hambatan di tahap perencanaan dan anggaran. Adapun dari kami ini cara mengatasinya dari keseluruhan hambatan tersebut bisa berupa penguatan UU dan PKPU sebagai pedoman teknis dalam melaksanakan penyelenggaraan pemilu. Lalu sinkronasi antara berbagai aspek penyelenggara pemilu, lalu adanya transparansi dan keterbukaan serta partisipasi untuk rekrutmen serta kerjasama seperti yang tadi kerjasama dengan pihak-pihak lain baik itu dalam sosialisasi dan logistik seperti itu. Mungkin next slide bisa teman saya menyampaikan. Terima kasih. Oke ya. Setelah tahapan pemilu, kemudian sekarang kita memasuki tahapan pelaksanaan pemilu. Tahapan ini adalah tahapan yang paling penting dalam pemilu karena semua inti dalam pemilu berada di dalam tahapan ini yang terdiri dari rangkaian kegiatan yang berjalan secara bersamaan. Paling juga tahapannya adalah tahapan yang paling diperhatikan oleh para penyelenggara dan peserta pemilu. Hal yang krusial dalam pelaksanaan pemilu adalah kepastian adanya partisipasi pemilih. Karena hal ini menyangkut hak memilihnya dan keadilan dalam perlakuan terhadap peserta pemilu dalam menjalankan peran untuk mempengaruhi pemilih. Oleh karena itu, para penyelenggara pemilu dituntut untuk bersikap tegas, mandiri, dan transparan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Nah, seperti dalam tahapan pra-pemilu, dalam pelaksanaan pemilu juga ada berbagai kegiatan yang dilakukan, biasanya dilakukan secara bersamaan, yaitu ada pemutakhiran daftar pemilih tetap, pencalonan, masa kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu, serta identifikasi tantangan dan hambatan serta cara mengatasinya dalam tahapan pelaksanaan. Nah, kegiatan pertama adalah pemutakhiran daftar pemilih tetap. Nah, serangkaian kegiatan dalam pembaharuan data pemilih yang berasal dari daftar pemilih tetap dari pemilu terakhir untuk kemudian dicocokkan dan diteliti dengan daftar penduduk potensial pemilih pemilu atau DP4 yang disiapkan oleh Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Jadi di sini ada penyesuaian dan penambahan atas data-data pemilu yang lama dengan data-data pemilu yang baru. KPU melakukan tugas ini bersama KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, Panitia Pemilih Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan juga petugas pendaftaran pemilih atau Pantarni. Tugas ini dilakukan dari tingkat terbawah, yaitu tingkat RT dan RW, sampai kemudian datanya dikumpulkan ke tingkat paling atas, yaitu pada jangkauan nasional. Nah, pemutakhiran daftar pemilih menjadi sangat penting karena menyangkut kepastian hak pilih yang dimiliki oleh pemilih tersebut dapat digunakan semestinya. Seperti yang kita ketahui bahwa hak memilih bagi warga negara yang berumur 17 tahun ke atas dan atau sudah menikah dapat memberikan suara dalam pemilu. Hak ini dijamin dalam UUD 1945, oleh karena itu memastikan akurasi data sangatlah penting. Meskipun begitu, pencatatan data di Indonesia masih belum rapi dan membutuhkan waktu yang cukup lama demi mengintegrasikan data tersebut bagi kepentingan nasional. Hal ini merupakan isu krusial dan strategis yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, KPU dan Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil serta pemerintah daerah perlu bersinergi. Selebihnya, KPU juga perlu memastikan keterbukaan dan kemandiriannya dalam mengurusi data penduduk. Hal ini untuk mengurangi kemungkinan adanya pemalsuan data atau ketidakakuratan data tersebut. Nah,
sekarang kita melihat ada yang namanya sistem informasi data pemilih. Nah, sistem informasi data pemilih ini dibuat demi menyediakan data pemilih. Jadi sistem ini terintegrasi dengan sistem informasi administrasi kependudukan demi memastikan data-data tersebut akurat. Nah, sistem ini membantu KPU menyediakan data pemilih yang akurat, mutakhir, dan komprehensif. Tantangan dari sistem informasi ini adalah bahwa ia melibatkan petugas yang jumlahnya ratusan ribu, ia harus berkoordinasi dengan instansi pemerintah lainnya, serta penyediaan sistem informasi yang handal dan dapat dioperasikan personel penyelenggara di setiap tingkatan. Nah, hal ini juga penting bahwa demi menjaga hak konstitusional warga bukan sekedar memfasilitasi mereka yang terdaftar pada DPT dan dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik. Jadi KPU perlu memastikan pilihan dari setiap pemilih terhitung dan tercatat sesuai aslinya. Hasil penghitungan dan rekapitulasi suara benar-benar menggambarkan kehendak rakyat yang asli, kredibel, dan terbebas dari segala bentuk distorsi. Dan ini adalah contoh pemutakhiran data pemilih pemilu 2019 seperti yang kita lihat. Ini prosesnya berawal hampir 2 tahun yang lalu sejak tahun 2017 dan ya seperti yang saya bilang tadi, proses ini memakan waktu yang sangat lama. Nah, selain itu ada juga kegiatan pencalonan. Nah, di kegiatan pencalonan adalah di mana setiap partai politik atau calon perseorang misalnya mencalonkan diri dan para wakil-wakil rakyat. Di sini terhadap 6 jenis pencalonan, yaitu pendaftaran peserta pemilu legislatif yang diusung oleh parpol, lalu pendaftaran calon anggota legislatif di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten yang dipersiapkan oleh parpol di setiap tingkatan yang berbeda, pendaftaran dan pencalonan anggota DPD di setiap tingkat provinsi, pendaftaran dan pencalonan pilpres, pendaftaran dan pencalonan pilkada, serta pencalonan lembaga eksekutif pilpres dan pilkada. Nah, dalam kegiatan pencalonan biasanya terdapat 4 isu, yaitu isu pertama adalah peran penghubung dari parpol atau liaison officer dalam menyampaikan informasi terkait syarat pencalonan dan bakal calon anggota DPR belum maksimal. Hal ini menciptakan berbagai masalah dalam isu koordinasi. Lalu verifikasi proses pendaftaran yang meliputi persoalan administrasi yang dimintai oleh UU itu justru harus sama dengan apa yang disampaikan oleh para peserta pemilu. Jadi data yang diberikan kepada penyelenggara pemilu itu harus akurat. Lalu ketiga, penetapan pencalonan juga penting diperhatikan manakala ada keputusan menerima atau menolak pencalonan yang dapat berimplikasi terhadap dukungan politik yang dipersiapkan oleh peserta pemilu. Nah, di sini penting bagi partai-partai untuk satu suara dalam menentukan siapa yang menjadi calon mereka. Dan keempat adalah persoalan sengketa hasil penetapan pencalonan yang memungkinkan KPU untuk berubah keputusan yang dibuat setelah mendapat koreksi dan masukan dari Bawaslu. Baik, kemudian yang ketiga ada masa kampanye. Di masa kampanye ini, kegiatan terinti yaitu ada peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu itu meyakinkan atau menawarkan visi, misi, program, bahkan citra diri seperti identitas, karakteristik, ataupun nomor urut kepada para pemilih. Jadi di satu sisi, peserta pemilu itu memiliki hak untuk menawarkan berbagai macam program yang dibawa, dan di satu sisi, pemilih itu berhak untuk mendapatkan informasi seluas-luasnya tentang tawaran yang ingin disampaikan oleh peserta pemilu. Untuk metode kampanye sendiri, itu banyak bentuknya, seperti pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, kemudian ada penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum. Keempat, ada pemasangan alat peraga di tempat umum juga. Kemudian ada di media sosial, iklan media cetak, media massa elektronik, dan internet. Dan kemudian ada rapat umum. Dan yang paling sering bisa saksikan bersama-sama itu debat pasangan. Dan yang terakhir ada kegiatan lain yang pastinya tidak melanggar
larangan dari kampanye pemilu. Dan untuk masa kampanye sendiri itu dilaksanakan dalam masa 21 hari yang berakhir di masa tenang. Next slide. Nah, di masa kampanye ini, peserta pemilu juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan dana kampanye yang digunakan secara rinci. Tujuannya apa? Pastinya untuk meminta pertanggungjawaban kepada publik atas dukungan yang diperolehnya dalam menggerakkan tim atau organ tim suksesnya untuk meraih simpati pemilih. Yang pasti, aspek transparansi dan akuntabilitas itu merupakan prinsip mendasar yang harus dituangkan dalam laporan dana. Yang bisa teman-teman lihat di sini ada 2 bagan tentang mengenai dana kampanye ya. Yang mana KPU sendiri juga pasti meminta kepada peserta pemilu melaporkan secara jelas, baik itu nomor rekening yang digunakan, sumber pendapatan, dan penggunaan anggaran yang telah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Next slide. Nah, tahapan di pelaksanaan pemilu berikutnya itu ada pemungutan suara dan penghitungan suara. Dan untuk pemungutan suara itu kan pasti kesiapan logistiknya itu jauh-jauh hari sudah disiapkan ya, untuk baik itu di TPS tingkat bawah maupun tingkat atas. Dan yang mana juga para pihak yang berkepentingan dalam pemungutan suara itu seperti saksi dan peserta pemilu dan pengawas TPS juga perlu ada untuk hadir. Dan di dalam pemungutan suara itu pemahaman yang detail dan komprehensif terkait dengan urutan dan tata cara pencoblosan itu perlu untuk dipahami oleh pemilih. Nah, untuk bagaimana warga negara di luar negeri untuk memilih, itu ada 3 cara ya. Yang pertama, itu mencoblos di tempat TPS yang telah disediakan oleh panitia pemilihan luar negeri atau biasa disebut PPLN. Dan kedua, melalui pos dengan mengirimkan suaranya itu yang telah dicoblos kepada panitia. Yang ketiga ada kotak suara keliling atau KSK, yang mana PPLN ini mendatangi kantong-kantong wilayah yang WNI-nya itu banyak berkumpul. Next slide. Nah, untuk penghitungan suara pastinya dilakukan di semua TPS, yang mana setiap petugas KPPS-nya itu pasti harus memastikan bahwa jumlah surat suara dan formulir-formulir yang telah dihitung secara cermat dan tepat dari berbagai jenis pemilihan yang ada. Jadi KPU itu harus memastikan bahwa proses penghitungannya itu secara transparan dan pastinya terbuka secara publik. Next slide. Kemudian ada yang tahapan terakhir di pelaksanaan pemilu, itu ada rekapitulasi dan penetapan pemilu. Nah, di rekapitulasi penghitungan suara ini ada 2 cara secara umum. Yang pertama ada secara manual, yang dimaksud ini tuh penghitungannya berdasarkan berita acara yang dikumpulkan dari setiap level di bawahnya, yang kemudian tuh dilihat dan dihitung secara bersamaan. Yang kedua ada cara melalui sistem penghitungan atau situng, yang mana KPU ini mendapatkan data hasil penghitungan suara yang berasal dari TPS dan diupload ke dalam sistem, dan semua orang dan pihak lainnya itu dengan mudah dapat melihat secara rinci hasilnya. Nah, untuk tahapan penetapan hasilnya, baik KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, misalnya ini dalam konteks Pilpres, itu tentunya perlu memperhatikan ketentuan dan regulasi dalam penentuan akhir dalam penetapan suara berdasarkan sistem pemilu yang diterapkan. Dan yang pasti secara umum, calon yang terpilih itu pasti mendapatkan suara yang terbanyak. Next slide. Nah ya, setelah melihat berbagai aktivitas yang ada dalam
tahapan pelaksanaan pemilu, kemudian kita memasuki berbagai tantangan atau hambatan dalam pelaksanaan pemilu. Mulai dari pemutakhiran daftar pemilih tetap, terkadang ada masalah yaitu pada ambiguitas sumber data, lalu ada keterbatasan waktu seperti yang telah disinggung tadi bahwa membutuhkan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun untuk mengumpulkan data pemilih yang tepat dan akurat. Lalu sumber data DP4 yang belum sempurna dan belum mencerminkan kondisi real lapangan. Pada proses pencalonan terdapat masalah yaitu bahwa para bakal calon, orang-orang yang ingin mencalonkan diri pada jabatan-jabatan pemerintahan yang dikontestasikan dalam pemilu itu justru mereka belum memahami regulasi yang ada. Lalu masalah berikutnya masih berhubungan dengan regulasi, yaitu regulasi yang ada belum bisa sepenuhnya mengatur masalah-masalah darurat seperti konflik internal parpol, ada sengketa suara dan lain-lain. Dalam masa kampanye di sini diberitahu bahwa masa kampanye yang terlalu panjang, lalu banyak juga peserta pemilu yang justru mengabaikan peraturan-peraturan mengenai kampanye dan pemahaman tentang regulasi yang tidak sinkron antara penyelenggara serta peserta pemilu. Lalu pada kegiatan laporan dana kampanye, beberapa partai justru atau pihak yang ingin mencalonkan diri justru menyerahkan laporan dana kampanyenya terlambat, lalu banyakkan juga laporan tersebut tidak memenuhi standar dan terhadap pelanggaran terhadap ketentuan dana kampanye, misalnya sumber dana kampanye serta besaran sumbangan dana kampanye belum dilaporkan secara akurat. Lalu kemudian ada pungutan dan penghitungan suara di mana seperti disinggung sebelumnya bahwa logistiknya kurang, lalu ada oknum-oknum tertentu yang justru tidak bersifat netral dalam melakukan tugasnya, serta beberapa pemilih terhambat atau bahkan tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena ada ketentuan dasar yang mereka tidak penuhi, misalnya tidak punya KTP elektronik dan surat-surat lainnya. Lalu pada aktivitas terakhir yaitu rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan hasil pemilunya, terdapat masalah di beberapa daerah yang tidak transparan atau bersifat tertutup serta tidak mengundang pemangku kepentingan. Jadi orang-orang para stakeholder yang seharusnya dilibatkan justru tidak dilibatkan dalam prosesnya. Lalu ada beberapa kejadian di mana tidak sesuai dengan prosedur dan setiap petugas memiliki pemahaman yang beda terhadap peraturan-peraturan tahapan ini. Lalu ada oknum-oknum PPK juga yang disuap oleh peserta pemilu, ya kita sebut sebagai politik uang. Oke, lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu tahapan terakhir itu merupakan tahapan pasca pemilu. Di tahapan ini memfokuskan kepada dua hal, yaitu pertama proses sengketa hasil pemilu, dan yang kedua adalah evaluasi tahapan pemilu secara keseluruhan. Selanjutnya. Yang pertama, sengketa hasil pemilu. Sengketa hasil pemilu ini merupakan upaya yang terakhir yang dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan dalam tahapan penghitungan dan rekapitulasi suara. Sengketa hasil pemilu ini diadili di Mahkamah Konstitusi dan pemohon juga tidak dapat melakukan gugatan di pengadilan yang berbeda. Dalam sengketa hasil pemilu, Mahkamah Konstitusi menetapkan tiga pihak yang terlibat dalam semua proses persidangan perselisihan hasil pemilu, yaitu pemohon yang merupakan pihak yang merasa dirugikan, yaitu parpol, pasangan calon presiden, dan pasangan calon kepala daerah. Yang kedua adalah termohon yang merupakan pihak yang menetapkan hasil pemilu, yaitu di sini merupakan KPU. Dan yang terakhir adalah pihak terkait, yaitu pihak lain yang terlibat dalam kegiatan pemilu, yaitu koalisi partai pendukung dan
Badan Pengawas Pemilu. Selanjutnya, yang kedua yaitu evaluasi dan rekomendasi perbaikan pemilu. Serangkaian evaluasi pemilu dilaksanakan baik internal maupun dengan mengajak pihak-pihak eksternal. Biasanya pada tahapan ini KPU RI mengajak KPU provinsi dan KPU kabupaten atau kota untuk mengevaluasi secara keseluruhan dan meminta masukan dari pihak-pihak eksternal seperti akademisi, pegiat pemilu, peserta pemilu, dan media untuk mengevaluasi proses pemilu secara keseluruhan yang bertujuan untuk mewujudkan pemilu yang lebih berkualitas pada pelaksanaan pemilu di tahun-tahun berikutnya. Ya, kemudian kita langsung ke identifikasi tentang atau hambatan dan cara mengatasinya dalam tahapan akhir pemilu. Nah, di sini seperti yang kita dengarkan tadi, terdapat 2 poin yang dibahas, yaitu sengketa hasil pemilu dan evaluasi pemilu. Nah, kita akan membahas yang pertama terkait dengan tantangan dan hambatan. Yang pertama, dalam sengketa hasil pemilu, biasanya terdapat hambatan seperti KPU tidak siap dengan bukti dan data yang kronologis kasus. Di sini sering terjadi ketika di beberapa daerah KPU sendiri malah terdapat miss beberapa data atau mungkin bukti-bukti yang dihadirkan juga belum kuat. Nah, itu juga menjadi sedikit atau kadang sering menjadi permasalahan atau hambatan saat ada pada daerah tersebut terjadi sengketa seperti itu. Nah, kemudian dari segi MK juga sering juga terdapat juga terkadang terjadi masalah ketika MK sendiri tidak konsisten dalam menggunakan pertimbangan hukum dan pembuatan keputusan. Nah, seperti kita tahu bahwa MK adalah peradilan terakhir ketika dalam pemilu yang dimana diberikan wewenang untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilu. Nah, ketika ada ketidakkonsistenan itu tentu pasti akan membuat hambatan atau permasalahan yang kemudian membuat publik atau mungkin orang-orang yang mengajukan pemohonan itu juga akan menjadi sedikit merasa dirugikan seperti itu. Jadi sering terjadi masalah seperti itu juga. Dan kemudian terdapat informasi yang disampaikan antara KPU dan Bawaslu tidak sinkron. Nah, seperti kita tahu bahwa Bawaslu juga memiliki kewenangan untuk mengawasi pemilu dan jalannya pemilu hingga hasil pemilu ditetapkan. Nah, ketika ada informasi yang tidak sinkron dengan KPU antara KPU dan Bawaslu, itu juga sering menjadi hambatan juga tersendiri bagi pada saat tahapan akhir pemilu seperti itu. Nah, mungkin sejauh itu saja gambaran umum dari identifikasi tantangan yang pada saat sengketa hasil pemilu, dan kemudian cara mengatasinya, jika kita bisa lihat di dalam slide, sejauh ini mungkin hanya sebatas mengedukasi masyarakat tentang tata cara, atau mungkin kita melihat dari segi KPU, MK maupun Bawaslu sendiri juga harus ada transparansi maupun alur yang jelas dalam bekerjanya supaya dapat menghindari adanya tadi permasalahan-permasalahan yang sudah disebutkan tadi. Dan juga yang paling penting adalah mendorong masyarakat untuk menghormati apapun putusan MK atas hasil sengketa pemilu. Bagaimanapun juga MK di sini sudah menjadi lembaga yang diputuskan sebagai penyelesaian sengketa hasil pemilu, dan itu adalah hal yang final, dan menurut kami itu juga menjadi hal yang perlu dihormati oleh masyarakat juga seperti itu. Kemudian lanjut ke slide yang berikutnya.
Oke, nah pada evaluasi pemilu, permasalahan yang sering muncul adalah yang pertama, evaluasi dilaksanakan hanya formalitas dan bersifat rutinitas. Nah, di sini mungkin beberapa dari kita kan baru mendengar adanya proses tersebut, proses evaluasi pemilu. Karena memang ketika pemilu selesai dan akhirnya sudah diumumkan hasilnya siapa yang menang dan siapa yang akhirnya kalah, publik atau kita semua biasanya menganggap bahwa pemilu sudah selesai. Padahal masih ada tahapan yang terakhir, yaitu tahapan evaluasi yang dilaksanakan itu pada akhirnya hanya terkesan seperti formalitas dan bersifat rutinitas saja seperti itu. Kemudian evaluasi dilakukan hanya bersifat umum dan tidak komprehensif. Nah, maksudnya umum dan tidak komprehensif adalah hal-hal atau poin-poin yang dikritisi dalam evaluasi itu bersifat general, maksudnya hal-hal yang lumrah terjadi seperti itu dan tidak menyasar pada hal yang sifatnya membangun seperti itu. Pada akhirnya fungsi dari evaluasi sendiri tidak tercapai seperti itu. Yang ketiga, tidak melibatkan para pihak yang terlibat dalam pemilu. Nah, di sini menjadi permasalahan karena bahkan seringkali pihak yang terlibat dalam pemilu sendiri tidak melibatkan diri atau tidak terlibat dalam evaluasi pemilu seperti itu. Dan cara mengatasinya adalah evaluasi mencakup sistem, manajemen, integritas proses, integritas hasil, dan integritas penyelenggara. Di sini berarti terdapat evaluasi dari segi yang menyeluruh dari segi manajemen, prosesnya, hasil, hingga dari segi penyelenggaranya sendiri. Itu menjadi evaluasi yang sangat utuh, berarti dari awal hingga akhir, bahkan hingga dari penyelenggaranya juga. Yang kedua, evaluasi melibatkan multi stakeholders dalam kepemiluan. Ini menjawab permasalahan yang ketiga tadi, ketika tidak melibatkan pihak-pihak yang sebenarnya terlibat dalam pemilu. Nah, di sini cara mengatasinya adalah dengan membuka keterlibatan seluas-luasnya dari berbagai macam stakeholders seperti itu. Dan yang terakhir adalah evaluasi menghasilkan rekomendasi bagi perbaikan pemilu ke depannya. Nah, seperti yang kita tahu, evaluasi itu pada akhirnya juga akan menghasilkan rekomendasi bagi atau mungkin catatan yang bisa berguna bagi perbaikan ke depannya. Jika tidak ada hal tersebut, berarti bisa dikatakan itu bukan sebuah evaluasi seperti itu. Makanya dari poin yang ketiga ini adalah poin yang sangat penting karena bagaimana bisa evaluasi ini menjadinya ada evaluasi bisa memperbaiki kinerja KPU atau mungkin memperbaiki penyelenggaraan pemilu pada di tahun-tahun ke depan seperti itu. Mungkin sejauh ini saja dari identifikasi tentang hambatan dan cara mengatasinya dalam tahapan akhir pemilu. Terima kasih untuk Bayu dan teman-teman yang telah melakukan presentasi. Sehingga sekian dari kelompok 5 dari presentasi terkait tahapan pemilu. Kami dari kelompok 5 mohon maaf atas kesalahan yang terjadi saat presentasi maupun baik dari substansinya. Kritik dan saran serta tambahan sangat diperlukan dari teman-teman kelompok lain yang dapat disampaikan saat mata kuliah pemilu besok nanti. Mungkin itu saja dari kami. Mohon maaf dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.